Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam serial video pembelajaran kita masih pada materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi mengenai himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Baik, misalnya kita punya contoh gambar grafik dan himpunan penyelesaian dari min atau negatif X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 1 dan Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Dari soal ini, dari contoh ini kita bisa lihat terdapat dua pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Kedua-duanya memuat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Baik, mari kita bahas bagaimana menyelesaikan contoh soal berikut ini. Jadi pertama, kita gambar garis negatif X tambah Y sama dengan 1. Tentunya kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan X sama dengan 0, maka akan kita peroleh 0 ditambah Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1, sehingga titik potong pertama yang kita peroleh adalah 0,1. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka negatif X tambah 0 sama dengan 1, maka negatif X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, maka titik potong yang berikutnya kita peroleh negatif 1,0. Kemudian kita uji titik 0,0 untuk menentukan apakah 0,0 ini masuk sebagai himpunan penyelesaian atau tidak. Maka kita ambil substitusi masuk ke dalam pertidaksamaan negatif X tambah Y, negatif X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 1. Kita substitusi 0,0, maka kita peroleh 0 tambah 0 lebih kecil atau sama dengan 1. 0 lebih kecil sama dengan 1. Pertidaksamaan ini bernilai benar, artinya titik 0,0 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Baik, sebentar baru kita gambar. Selanjutnya, kita sudah peroleh data atau informasi bagaimana membuat sketsa dari pertidaksamaan X negatif X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 1. Selanjutnya, kita beralih ke pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Kita pertama buat sketsa kurva dari fungsi Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. A-nya kita peroleh sama dengan 1. Kemudian dari sini kita juga bisa peroleh informasi bahwa ketika A-nya lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas, maka grafik nanti ini akan terbuka ke atas. Kemudian B-nya sama dengan negatif 4 dan C-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai D. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC. Kita substitusi masuk nilai-nilai A, B, dan C, maka kita peroleh negatif 4 pangkat 2 kurang 4 dikali 1 dikali 1, sehingga kita peroleh 16 dikurang 4. Hasilnya D-nya sama dengan 12. Nah, di mana ketika D-nya lebih besar dari 0, maka bisa dipastikan kurva ini akan memotong di dua titik pada sumbu X, sehingga nanti kita akan peroleh dua titik potong di sumbu X. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu X tersebut. Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Kita buat dalam persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat. X pangkat 2 kurang 4X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, insya Allah semua paham ya untuk menyelesaikan ini, sehingga kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 1. Kita peroleh X1-nya dengan menggunakan rumus ABC. Kita peroleh X1-nya sama dengan 3,75 atau X2-nya 0,25. Silakan gunakan rumus ABC untuk menemukan akar-akar persamaan kuadratnya.
yang kemudian akan menjadi titik potong di sumbu X. Sehingga titik potong pertama itu 3,75,0. Kemudian titik kedua adalah 0,25,0. Selanjutnya, titik potong pada sumbu Y. Kita sudah paham yang lalu ada aturannya 0,C. Sehingga 0 kan tetap, C-nya sama dengan 1, artinya dia akan memotong di sumbu Y pada titik 0,1. Seperti itu. Kemudian titik puncaknya, kita gunakan rumus seperti ini. XP, YP sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A. Sehingga kita peroleh negatif 4 per negatif dikali negatif 4 per 2 kali 1, negatif 12 per 4 dikali 1, sehingga kita peroleh negatif dikali negatif 4 per 2, negatif 12 per 4. Negatif dikali negatif positif, berarti positif 4 per 2 hasilnya 2. Kemudian negatif 12 per 4 hasilnya negatif 3, sehingga kita peroleh titik puncaknya ada pada titik 2, negatif 3. Kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya, mana yang masuk sebagai himpunan penyelesaian. Kita gunakan titik 0,0. Substitusi masuk ke dalam pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 1, dengan asumsi bahwa ketika kita substitusi 0,0 masuk ke dalam pertidaksamaan ini dan bernilai benar, maka titik 0,0 masuk sebagai himpunan penyelesaian. Adapun ketika kita substitusi 0,0 dan bernilai salah, pertidaksamaan ini bernilai salah, maka 0,0 dipastikan tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Baik, selanjutnya kita substitusi 0 lebih besar atau sama dengan 0 pangkat 2 kurang 4 kali 0 tambah 1, sehingga kita peroleh 0 lebih besar atau sama dengan 0 tambah 0 tambah 1. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, berarti 0 lebih besar atau sama dengan 1. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa pertidaksamaan ini bernilai salah, sehingga untuk uji titik 0,0 ini bisa dipastikan 0,0 tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Selanjutnya mari kita gambar grafik himpunan penyelesaiannya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pertama kita buat dulu yang pertidaksamaan linearnya. Kita sudah dapat titik potong di negatif 1,0 dan 0,1. Nah ini ya, kita buat garis lurus. Kita sudah uji coba titik 0,0 dan memenuhi pertidaksamaan, artinya yang masuk sebagai himpunan penyelesaian adalah daerah yang ini. Bisa ya. Selanjutnya kita gambar titik 0,25,0, taruhlah taksiran di situ, dengan titik 3,75,0 sebagai titik potong kurva. Kemudian titik potong di sumbu Y yaitu 0,1 dan titik puncaknya di 2,3. Saya ulang, titik puncaknya di 2, negatif 3. Ini ya, saya ulang lagi, 2, negatif 3. Kemudian titik potong di sumbu Y 0,1. Nah ini kita sudah dapat titik-titik yang akan dilalui kurva kita, maka kita buat grafiknya, kurvanya seperti ini. Nah tadi kita sudah coba 0,0 itu tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Artinya titik 0,0 yang ada di luar kurva ini tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Otomatis kalau 0,0 yang ada di luar kurva tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian, maka yang masuk adalah daerah yang ada di dalam kurva. Jadi inilah yang masuk sebagai himpunan penyelesaian. Baik, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, pertidaksamaan linear dan kuadrat, silakan perhatikan gambarnya. Mana yang saling beririsan, mana yang saling memuat keduanya, sehingga bisa kita lihat bahwa yang memuat keduanya adalah daerah yang ini. Daerah yang mulai dari sini dibatasi oleh ini. Nah ini dia yang masuk sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti itu cara menggambar grafik dan menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Jadi daerah yang warna orange ini merupakan himpunan daerah himpunan penyelesaian, khususnya himpunan penyelesaian dari negatif X tambah Y lebih kecil sama dengan 1 dan Y lebih besar sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 1.
Baik, seperti itu penjelasan materi kita tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, khususnya pada pembahasan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat dan semoga apa yang kita jelaskan mudah untuk dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.